Oke, Pak. Selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Malam. Halo. Kita mau tahun ini kita mau nerusin dua lebih canggih lagi. Rawesnya sebenarnya biasanya per minggu. Lama-kelamaan di WhatsApp itu kan pembicaranya juga susah ya, nge-share-nya suka ada yang itu, dan kebetulan karena ada COVID jadinya ke online gitu ya, ke online sama YouTube. Nah, saya ketemu Pak Andreas ini udah lama. Kalau diingat-ingat memang gajinya tuh pekerjaan pertama saya virtual assistant tuh dari Pak Andreas. Jadi start dari situ saya belajar sama ngembangin dan ngumpulin teman-teman virtual atau remote worker Pak Andreas. Jadi lama-lama nih grupnya nggak cuma virtual assistant yang administrasi, tapi ada video maker, ada programmer, ada lebih banyak ke IT sih. Nah, saya mau gabungin antara non-IT sama IT. Nah, mereka ini kan sebenarnya kalau namanya jadi remote worker atau dapat tambahan penghasilan dari freelancer itu kan menggiurkan ya Pak. Terus kita tuh suka kita sebenarnya diarahin buat listing skill kita di kayak Upwork sama freelancer.com. Nah, freelancer ini juga udah ada yang versi Indonesia-nya, freelancer.id. Sama yang kalau 1000 Lancer dan lain-lain sih memang belum mentok. Nah, masalahnya itu karena freelancer jadi kan uangnya kita belum tentu dapat bulanan seperti waktu kayak karyawan ya Pak. Jadi di grup tuh suka lebih banyak yang curhat ya mau remote tapi belum berani. Gimana nih caranya persiapannya? Kalau dulu 6 bulan gaji, terus ada yang nyaranin double job dulu, mau nggak mau double job dulu ketika jobnya freelancer udah settle, udah gajinya sama-sama yang karyawan, baru pindah migrasi. Nah, tapi kan kalau kayak COVID begini udah dipecat segala macam, nggak dapet pesangon, itu gimana Pak? Silakan langsung Pak Andreas. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah diundang di event ini, dan ini adalah sesuatu yang menarik buat saya gitu ya. Selamat malam. Karena Iva kirim ke saya ini kan informasinya unik gitu ya. Judulnya adalah financial hack gitu. Wah, ini IT banget kan gitu ya. Mau jadi hacker gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya adalah Andreas Hartono. Saya seorang certified financial planner dan saya pekerjaannya sebagai seorang trainer dan juga sebagai seorang consultant. Jadi kalau bicara sebagai self-employee, itu saya sudah jadi self-employee sejak tahun 2008.
Jadi saya kerja di perusahaan itu tahun 98 ya, di sebuah perusahaan bernama PT Sharp ya. Mungkin Bapak Ibu pasti tahu kalau Sharp itu kan TV, kulkas, mesin cuci, gitu, AC. Nah, saya di sana selama 2 tahun. Habis itu saya di perusahaan konsultan selama 4 tahun. Kemudian saya bekerja juga di Garuda Food ya. Kalau Garuda kacang Garuda, di sana saya bekerja juga selama 4 tahun. Nah, jadi total saya bekerja di sebuah perusahaan itu selama 10 tahun. Dan 10 tahun saya bekerja itu sebelum saya jadi self-employee gitu ya. Akhirnya saya menyepakati dan mendapat sebuah kesimpulan bahwa di 3 tempat saya bekerja itu saya belajar 3 hal yang berbeda-beda. Ya, yang pertama saya kerja di Sharp itu saya belajar mental. Ya, kenapa saya bilang belajar mental? Karena bekerja sama orang Jepang itu pressure dan tekanannya luar biasa. Ya, setiap hari kita dimarah-marahin, setiap hari kita dimaki-maki itu sama mereka gitu ya. Nah, jadi saya belajar mental di sana. Kemudian 4 tahun berikutnya saya belajar bagaimana membangun sebuah sistem, yang membangun sebuah bisnis proses, SOP, ISO dan seterusnya. Kemudian 4 tahun terakhir saya bekerja di Garuda Food, itu pekerjaan saya adalah membangun people, yang membangun orang di dunia training dan di dunia leadership dan segala macamnya. Nah, sehingga akhirnya saya menyimpulkan bahwa saya menjadi seorang self-employee gitu ya. Saya secara mental sudah cukup kuat, ya, dimaki-maki sama orang Jepang selama 2 tahun. Saya sudah bisa bantu perusahaan bikin sistemnya, saya bisa bantu perusahaan untuk develop orangnya. Nah, maka di tahun 2008 saya berani membangun sebuah brand personal, Andreas Hartono Academy gitu ya, sampai dengan pada saat ini. Dan bicara tentang self-employee, dulu waktu tahun 2008 saya mulai, itu saya pasti ngomong sama istri kan gitu ya, gue mau jadi self-employee, gue mau keluar dari perusahaan gitu ya. Nah, istri saya kebetulan waktu itu mengizinkan. Ya, kenapa istri saya mengizinkan? Dia bilang seperti ini, ya sudah kalau kamu mau jadi self-employed, mau kerja sendiri, ya silahkan aja. Toh kita belum punya anak, belum punya tanggungan, belum punya beban yang cukup berat gitu. Nah, jadi starting saya di tahun 2008 mulai itu dengan beban yang relatif nggak terlalu berat. Ya, nggak terlalu berat artinya saya nggak punya tanggungan anak kan gitu ya. Ya berdoa sama istri ya, kalau nggak dapat sesuatu ya makan secukupnya juga nggak apa-apa kan gitu. Nah, saya ingat banget saya menjadi seorang self-employee itu di bulan pertama itu saya nggak ngapa-ngapain, ya, hanya di rumah saja. Kemudian bulan kedua baru dapat satu panggilan dari sebuah perusahaan. Nah, saya ingat tuh ya, yang manggil saya itu dia juga tahu saya itu dari majalah Tempo katanya. Jadi bersyukur banget ya, 2 bulan baru dapat satu klien dan akhirnya karena dia happy bergulir terus sampai dengan pada saat ini. Nah, saya sendiri sejak tahun 2010 itu belajar tentang yang namanya perencanaan keuangan. Ya, dulu saya belajar sama Liwina Hananto, sama Teja Sari gitu ya. Dan 2015 saya ngambil sertifikasi sebagai seorang financial planner. Dan sekarang ini pekerjaan saya lebih banyak di dunia training dan consulting untuk financial planning. Ya, khususnya memberikan training-training kepada karyawan-karyawan di perusahaan, maupun juga di public training, maupun live event seperti ini. Nah, itu mungkin perkenalan dari saya. Jadi nama saya tadi adalah Andreas Hartono. Dan saya tanya sama Iva gitu ya, konsepnya hari ini, malam ini mau seperti apa kan gitu. Si Iva mengatakan, ya kalau bisa Bapak kasih sesuatu ya, mungkin dalam bentuk presentasi, habis itu baru kita diskusi gitu. Dan saya sepakat dengan Iva gitu ya, mungkin sebagai sebuah pengantar dulu, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau di konteks perencanaan keuangan itu, apa sih yang mesti kita perhatikan? Apa sih yang mesti kita siapkan? Dan nanti kita bicara mungkin lebih spesifik pada konteksnya ke teman-teman kalau yang mau menjadi seorang self-employed. Nah, mungkin teman-teman bisa ditulis di chat gitu ya, statusnya sekarang ini apa? Sudah jadi self-employed atau baru mau gitu ya? Silahkan mungkin bisa di chat di kolom chat itu supaya saya punya gambaran gitu ya. Sudah jadi self-employed atau baru mau gitu. Ada juga yang mengatakan bukan baru mau Pak, mau nggak mau katanya. Ya mau nggak mau kenapa ya? Karena ya company udah nggak bisa bayar lagi, saya dipecat ya, sekarang berarti mau nggak mau saya jadi self-employed katanya. Oke, ya ini rata-rata sudah jadi self-employed ya. Oke.
Oke. Nah, sekarang saya share screen saya dulu sebentar. Oke, ini adalah materinya saya. Teman-teman sudah bisa lihat ya? Cukup jelas semua? Clear? Iva clear, Pak? Iya, clear. Oke. Nah, saya akan mulai dulu dengan yang namanya 4 pilar perencanaan keuangan. Jadi kalau teman-teman mau belajar perencanaan keuangan, gitu ya, yang Bapak Ibu pelajarin itu intinya itu ada 4. Nah, 4 itu apa saja? Saya akan jelasin pada Bapak Ibu sekalian secara simpel saja. Oke, ini sebelum kita bicara tentang 4 pilar, ini saya mau survei dulu pada teman-teman gitu ya. Silakan teman-teman sekalian coba bisa nggak akses ke menti.com ya, coba bisa nggak akses ke menti.com. Jadi kalau teman-teman yang pakai komputer ya tinggal buka browsernya menti.com. Nah, kalau teman-teman yang ada pakai handphone gitu ya, ya silakan coba buka di handphonenya, buka internet, masuk ke www.menti.com. Apakah bisa? Ya, masuk ke menti.com. Sudah ada yang bisa? Oke, nah kalau ini ada Pak David ya, sudah bisa katanya. Oke, Pak David sekarang masukkan kodenya. Ya, kalau sudah berhasil masuk ke menti.com, masukkan kodenya 952206. Silakan masukkan kodenya 952206. Oke. Nah, di sana ada 3 pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu jawab ya atau tidak. Yang pertama pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setiap bulan rutin menabung sebesar 10% dari gaji? Ya, silakan diisi dulu itu. Sudah berhasil isi? Oke, sebentar ya, saya coba cek hasilnya. Oke, teman-teman bisa sekarang lihat layar saya, lihatnya apa? PowerPoint atau PowerPoint. masih PowerPoint ya? Oke, sebentar, saya stop dulu ya. Oke, saya share ulang sebentar. Kita mau lihat hasilnya dulu. Oke, sudah lihat hasilnya? Sudah lihat tampilan yang berbeda? Ya. Oke, nah, mari kita coba lihat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasilnya, hasil ujiannya gitu ya. Ada 12 orang yang mengisi. Wah, ini jawabannya menarik nih gitu. Apakah Anda setiap bulan menabung secara rutin minimal 10% dari gaji? Wah, ini ada 12 orang yang jawab, 4 orang mengatakan yes. Wah, saya rutin menabung setiap bulan paling enggak 10% dari gaji. Ya, 8 orang mengatakan tidak. Wah, ini berarti kebanyakan jawab tidaknya gitu ya. Sekarang kita coba lihat yang nomor 2. Nih, teng. Nah, apakah Anda punya uang tabungan minimal 2 kali dari gaji? Wah, 5 orang mengatakan, yes, saya punya tabungan minimal 2 kali gaji. 7 orang mengatakan, wah, saya tidak punya, Pak, lebih dari 2, gitu ya. Oke, yang ketiga, soalnya adalah apakah Anda punya cicilan utang setiap bulannya kurang dari 30% dari gaji. Wah, ini 50-50 gitu ya. 6 mengatakan iya, 6 mengatakan tidak gitu. Oke, teman sekalian, ini bagi saya disebut dengan yang namanya adalah financial check up. Ya, dan saya jelasin kepada Anda kira-kira apa artinya. Yang nomor 1 ini kita bicara tentang kebiasaan nabung gitu ya. Yang nomor 2 ini kita nanti bicara tentang yang namanya dana darurat. Oke, saya sudah bisa melihat kurang lebih petanya seperti ini. Oke, saya stop dulu, saya kembalikan ke presentasi saya.
Nah, Bapak sekalian, kira-kira apa sih 4 pilar itu gitu ya? Dan Anda kalau mau jadi financial planner pun Anda nggak usah ikut kursus yang masalah gitu ya. Yang penting Bapak Ibu ikutin saja dan perhatikan 4 pilar ini. Apa saja pilarnya? Yang pertama itu pilarnya adalah cash flow. Nah, cash flow itu kan sederhananya adalah bagaimana kita ngatur uang masuk dan bagaimana kita ngatur uang keluar. Nah, jadi kalau kita bicara tentang perencanaan keuangan, maka itu adalah fundamentalnya. Itu adalah dasarnya. Jadi sesuatu yang harus dilakukan pertama kali adalah bagaimana kita ngatur cash flow. Nah, ngatur cash flow itu kan adalah ngatur uang masuk sama ngatur uang keluar. Nah, bicara kepada self-employee yang menjadi problem apa? Pemasukannya atau pengeluarannya? Nah, coba kira-kira yang jadi problem apa? Pemasukannya atau pengeluarannya gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman saya, yang problem itu di pemasukan. Ya, tadi si Iva juga sudah bilang di pembukaan gitu ya. Karena penghasilannya jadinya nggak menentu kan gitu. Kadang-kadang bagus gitu ya, kadang-kadang ya biasa-biasa saja gitu ya, kadang-kadang malah mungkin nggak dapat income gitu. Nah, kalau seperti itu, maka yang Bapak Ibu harus perhatikan, kalau seandainya cash flow-nya istilahnya dia naik turun gitu ya, maka yang Bapak Ibu harus concern dengan sangat ketat itu justru adalah di pengeluarannya. Nah, jadi di pengeluaran itu Bapak Ibu harus bikin list, harus bikin yang namanya anggaran, harus bikin yang namanya budget. Contoh gitu ya, kalau buat makan ya satu bulan itu berapa, buat bayar listrik 1 bulan itu berapa, bayar air berapa, bayar keamanan berapa, uang sekolah anak semua itu harus di list down dulu sampai kita ketemu kurang lebih berapa pengeluaran kita yang kita perlukan setiap bulannya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak membuat perencanaan pengeluarannya, yang repotnya nanti adalah kalau gajinya atau penghasilannya masuknya 5 juta, ya nanti keluarnya juga 5 juta. Nah, giliran kita dapat pekerjaannya banyak, ya dapat gajinya 10 juta, pengeluarannya juga jadi 10 juta. Nah, itu yang akan jadi repot. Kenapa? Karena setiap orang itu di dunia ini kena yang namanya hukum Parkinson. Hukum Parkinson itu bilang seperti ini, berapapun gaji yang Bapak Ibu terima, maka pengeluarannya juga cenderung kurang lebih sama dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, jadi kalau Bapak hari bulan ini dapat 3 juta, ya mungkin pengeluaran 3 juta. Nanti bulan depan dapat rezeki, dapat 6 juta, ya pengeluaran jadi 6 juta. Bulan depan lagi dapat pekerjaan lebih banyak lagi 9 juta gitu. Ya mungkin pengeluaran juga jadi 9 juta. Nah, kalau seperti itu nanti akan jadi repot kitanya. Kita nggak akan bisa ngelola uang kita dengan bagus gitu ya. Nah, maka yang perlu diperhatikan sekali lagi tadi adalah bikin dulu list anggaran pengeluarannya berapa. Jadi kalau seandainya 1 bulan penganggarannya adalah disepakati dan kita sudah bikin listnya, katakanlah sebulan pengeluaran adalah 5 juta, nah maka kita harus fokus pada 5 juta itu. Jadi kalau seandainya bulan ini Ibu atau Bapak dapat penghasilan 7 juta, nah Bapak Ibu jangan beranggap 7 jutanya harus dihabiskan. Ingat, jatah Anda sebenarnya hanya 5 juta untuk dikeluarkan. Maka 2 jutanya itu harus disimpan. Harus di-saving dulu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita di bulan depan. Nah, ketika di bulan depan itu katakan kita dapat lagi 7 juta gitu ya. Nah, habiskan 5 juta sesuai anggaran, 2 jutanya kita simpan lagi. Sehingga sekarang kita sudah punya cadangan kurang lebih 4 juta. Nah, itu yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian. Karena income-nya kita itu dia fluktuatif, naik turun. Maka yang kita harus lock dan kunci terlebih dahulu itu adalah di pengeluarannya. Nah, jadi pengeluaran dibikin dulu anggarannya sampai ketemu angkanya berapa, kemudian nanti baru kita atur pemasukannya. Oke, nah itu bicara di cash flow gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang Bapak Ibu juga harus perhatikan ketika menjadi seorang self-employed seperti saya gitu ya. Yang namanya risk planning inilah sesuatu yang sangat penting. Ya, kenapa saya bilang penting? Karena kalau kita jadi seorang karyawan, resiko kita sebenarnya relatif rendah. Ya, artinya rendah itu begini loh. Artinya perusahaan kita kerja nggak kerja, ya. Artinya kita ini kerjanya baik nggak baik gitu ya. Itu kan kita namanya penghasilan kan tetap dapat setiap bulan. Itu hak kita, gaji kita kan gitu. Tapi kita menjadi sebagai seorang self-employed kan gaji kita tadi kan kita sendiri yang menghasilkan, bisa kadang tinggi, kadang bisa rendah kan gitu. Maka resikonya itu ada 2 nih. Satu, resiko itu yang bisa kita kelola dengan yang namanya dana darurat. Nah, jadi setiap orang harus punya yang namanya dana darurat. Nah, dana darurat itu berapa yang harus dimiliki? Kalau kita bicara sebagai seorang karyawan, saya selalu mengatakan, kalau
bicara resiko sebagai karyawan itu kan relatif kecil kan gitu ya. Artinya kemungkinan di PHK-nya mungkin nggak gede-gede amat, kecuali perusahaan ada mau bangkrut gitu ya. Maka kalau jadi karyawan itu dana darurat itu harus punya sekurang-kurangnya 2 ya sampai 3 lah kurang lebih gitu. Nah, maka tadi waktu yang di pertanyaan di quiz yang di awal tadi gitu ya, apakah Anda punya tabungan minimal 2 kali dari gaji Anda? Nah, itu adalah sebenarnya yang menjadi dana darurat. Nah, standar 2 dan 3 itu sebenarnya adalah khusus buat karyawan. Tapi buat sebagai seorang self-employee, rasanya harus lebih dari 3. Ya, apalagi buat teman-teman yang statusnya baru mau mulai untuk menjadi seorang self-employee. Nah, saya menuliskan sebuah tulisan artikel di Instagram gitu ya. Dana darurat itu kalau mau mulai bisnis itu harus lebih dari 3 ya. Idealnya itu harus 6 sampai dengan 12 kali. Karena kalau Anda cuma punya 3 gitu ya, bulan pertama Anda belum menghasilkan, anggap ini laki-laki lah gitu ya. Kalau bulan pertama belum menghasilkan, kira-kira istri bilangnya apa? Istri pasti akan bilang, ayo papa, kamu pasti bisa gitu. Oh, dikasih semangat kan gitu ya, istrinya jadi motivator tuh buat Anda tuh. Anda berkata apa? Yes, saya pasti bisa. Yes gitu. Nah, tapi kadang-kadang nama bisnisnya belum tentu bulan pertama menghasilkan. Mungkin bulan kedua, masuk akhirnya bulan pertama belum menghasilkan, masuk bulan kedua. Kita bulan kedua juga belum menghasilkan. Nah, kalau bulan kedua belum menghasilkan, kira-kira istri bilang apa? Istri jadi motivator nggak? Yes, motivator juga, tapi bahasa yang digunakan udah beda. Istri akan berkata, ayo papa, kamu harusnya bisa gitu. Nah, kan udah beda tuh motivasi bulan pertama, papa pasti bisa. Tapi kalau bulan kedua motivasinya, papa harusnya bisa kan gitu. Nah, si papanya berkata, yes harusnya bisa nih, saya yakin pasti bisa, pasti bisa gitu. Nah, kalau sampai bulan kedua belum menghasilkan, istri udah mulai ketar-ketir, kan dia udah mulai habisnya gitu. Ternyata bulan ketiga dicoba belum menghasilkan juga. Nah, kalau bulan ketiga belum menghasilkan, bilang apa? Istri akan bilang, ayo papa, sebenarnya kamu ini bisa apa kagak sih gitu. Nah, kalau bulan ketiga Anda sudah dapat motivasi dari istri Anda bertanya, Anda ini bisa atau kagak, kira-kira masih ada nggak semangat motivasi untuk memulai bisnis Anda? Kemungkinan sudah nggak ada kan gitu kan. Istri sudah mulai uring-uringan, duit sudah mulai nggak ada, ya, modal sudah mulai habis, Anda mulai stres, Anda mungkin nggak fokus lagi pada bisnis Anda. Nah, maka kita mengatakan itulah kenapa kita harus punya dana darurat lebih dari 3 ya sebagai seorang self-employed kalau baru mau mulai. Nah, kalau sudah mulai ya oke lah mungkin 3 cukup. Tapi kalau baru mau mulai saran saya itu sekurang-kurangnya 6 kali dari pengeluaran Anda setiap. Nah ini jadi PR nih. Kenapa jadi PR? Karena kalau saya perhatikan tadi dari kuis tadi, apakah Anda punya tabungan 2 kali gaji? Itu kan mayoritas mengatakan kan tidak gitu ya. Nah mudah-mudahan saja dulunya punya lebih dari 2, sekarang kurang dari 2 karena kemakan gara-gara COVID kan gitu. Nah itu adalah risk planning satu yang harus kita punya, namanya adalah risk planning yang harus kita punya juga, yang hukumnya adalah wajib, adalah asuransi. Nah, asuransi apa sih? Minimal yang Bapak Ibu harus punya adalah asuransi kesehatan. Apa? Karena kalau Anda nggak punya asuransi, belum lancar-lancar amat, Anda sakit, pertanyaannya Anda mau gimana? Ya, mungkin penghasilan nggak dapat, harus ngeluarin uang lagi buat bayar rumah sakit, buat bayar dokter dan segala macam. Jadi asuransi itu sesuatu yang hukumnya wajib Bapak Ibu harus miliki. Nah, kalau ditanya lagi asuransi apa yang harus dimiliki? Menurut saya yang paling minimal harus dimiliki adalah asuransi kesehatan. Apakah asuransi kesehatan itu mahal? Jawabannya enggak. Ya, kalau kita mau mengambil asuransi sosial yang namanya BPJS. Ya meskipun saya barusan baca berita katanya BPJS kenaikan lagi, iurannya naik lagi gitu ya. Saya nggak tahu itu berapa besar. Tapi rasanya kalau 40, 50, 60 ribu atau mungkin 80 ribu ya harus kita pikirkan bagaimana kita menyisihkan dari penghasilan kita untuk bayar asuransi. Supaya kita ini tenang menjadi seorang self-employee. Ya kalau kita sakit ya kita masih ada tanggungan, ya kita masuk rumah sakit, kita mungkin nggak dapat income, tapi paling tidak bayar rumah sakitnya nggak ngambil dari cash flow kita atau ngambil dari tabungan. Nah itu adalah pilar yang kedua. Jadi di self-employed menurut saya yang paling kritikal itu adalah pilar 1 sama pilar yang kedua. Nah kalau pilar yang ketiga ini bicaranya ke masa depan. Ya masa depan itu maksudnya apa? Kita tahu segala sesuatu itu butuh uang. Untuk hidup kan butuh uang gitu ya. Bahkan sekarang aja kencing aja butuh uang kan gitu ya. Nah, ketika kita mengatakan segalanya butuh uang, berapa inflasi yang terjadi di dunia ini
khususnya di Indonesia lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara statistik di Indonesia, 10 tahun terakhir, inflasi kita itu kalau kita pukul rata gitu ya, itu sekitar 6%. Ya, meskipun kita bersyukur inflasinya trennya makin lama makin sekitar 3%. Tapi kalau kita tarik mundur 10 tahun terakhir, itu rata-rata kurang lebih 6%. Nah, sekarang Bapak Ibu coba cek, ya, kalau kita naruh uang kita di tabungan, bunganya berapa sih? Paling-paling hanya bunganya 1%. Nah, kalau bunga 1%, kira-kira bisa nggak mencapai tujuan keuangan kita di masa yang akan datang pakai tabungan? Jawabannya kan nggak bisa, ya. Nah, karena nggak bisa, maka mau tidak mau kita harus cari yang namanya produk-produk. Kita harus cari namanya produk-produk yang pertumbuhannya bisa di atas inflasi. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya konsep investasi. Nah, kira-kira kita harus investasi buat apa? Nah, yang minimal yang harus kita lakukan adalah investasi itulah buat pendidikan anak kita. Itu sesuatu yang wajib. Kenapa saya bilang wajib? Karena di masa depan, ya, di masa depan, mau tidak mau, pendidikan itu menjadi sebuah parameter orang itu bisa diterima dan bisa berhasil atau tidak. Maka kita harus memastikan kita harus punya yang namanya investasi untuk dana pendidikan anak kita. Nah, kalau ditanya kira-kira instrumennya apa kalau saya mau investasi? Nah, kalau Bapak Ibu mau investasi, instrumennya bisa di dua kategori produk. Ya, yang pertama adalah produk tradisional, artinya yang dari zaman kakek nenek kita ada sampai sekarang juga ada. Yaitu apa? Satu, instrumennya adalah logam mulia. Nah, logam mulia itu adalah instrumen investasi yang zaman jadul ada, sekarang juga ada. Yang kedua adalah investasi di properti, ya, beli tanah, beli sawah dan seterusnya. Atau investasi yang kedua, yang model kedua adalah investasi zaman digital, ya, artinya zaman dulu nggak ada, sekarang ada. Yaitu apa? Saham ataupun bisa investasi di reksadana. Nah, jadi kalau bicara kendaraannya ada 4 nih, mau logam mulia bisa, mau properti bisa, kemudian mau saham bisa, mau di reksadana juga bisa. Nah, sekarang tinggal dicocokkan aja, kira-kira mana yang lebih nyaman bagi Bapak Ibu sekalian. Apakah yang investasi tradisional atau investasi yang modern. Nah, sekali lagi, tujuannya buat apa? Salah satunya adalah minimal kita siapkan buat pendidikan anak kita. Nah, kemudian sudah kita bicara investasi untuk jangka panjang. Sekarang kita bicaranya pada jangka yang jauh lebih panjang lagi, lebih jauh lagi. Yang terakhir adalah pilar keempat adalah bicara apa? Bicara tentang pensiun. Nah, apa yang mesti kita siapkan adalah bagaimana mempersiapkan diri kita waktu kita pensiun nanti bisa hidup sejahtera secara finansial. Oke? Di Indonesia ini secara statistik mengatakan kita orang Indonesia relatif terlambat mempersiapkan dana pensiunnya. Ya, rata-rata kita baru mulai sadar mau pensiun itu dan nyiapin dana pensiun itu katanya umur 49 tahun. Ya, artinya 5-6 tahun lagi kita pensiun. Kita hanya punya waktu nyiapin dana sekitar 5-6 tahun. Nah, karena waktu cuma 5-6 tahun nyiapin dana pensiun, akhirnya nggak nguber, ya, nggak nguber dengan apa yang kita butuhkan. Maka dampaknya, survei berikutnya mengatakan di usia 65, ya, ini bisa jadi survei yang benar bisa juga enggak gitu ya. Di usia 65 orang Indonesia itu pensiunnya modalnya tinggal 2M. Ya, 2M-nya ternyata bukan duit. Kalau duit mah enak ya, 2M lumayan. 2M itu pensiunnya kalau nggak mati melarat gitu. Jadi kalau belum mati orangnya ya melarat gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian mau pilih yang mana nanti usia 65? Mau pilih mati atau kalau belum mati mau pilih melarat gitu. Nah, kita kalau Anda mengatakan, oh saya nggak mau dua-duanya lah kan gitu ya. Saya mau usia hidup sampai 75 tahun. Saya mau hidupnya sejahtera gitu ya, uang ada. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian harus mempersiapkan yang namanya dana pensiun. Nah, gimana nyiapin dana pensiun? Lewat pilar yang ketiga. Ya, jadi nyiapin dana pensiun lewat pilar yang ketiga yang namanya adalah lewat investasi. Nah, kemudian investasi Bapak Ibu sekalian, supaya investasinya aman, tidak digrogoti, maka Bapak Ibu sekalian harus punya yang namanya risk planning, harus punya asuransi. Karena kalau nggak punya asuransi, sakit nanti hartanya yang diambil. Nah, sebelum Bapak Ibu sekalian bicara risk planning, supaya ini semua bisa berjalan, mulai dari pilar 2, pilar 3, pilar 4 bisa berjalan dengan baik, maka pastikan pilar yang pertama, cash flow-nya harus benar dulu. Nah, cash flow benar itu definisinya apa? Harus positif cash flow. Artinya pemasukannya harus lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, itulah yang kita pelajarin yang disebut dengan 4 pilar perencanaan keuangan, mulai dari yang paling pertama cash flow planning, yang kedua risk planning, yang ketiga investment planning, yang keempat adalah pension planning. Nah, dan ini semua harus berjalannya secara
gitu ya. Artinya maksudnya gini, serial itu harus dimulai, semuanya harus dimulai dari pilar 1 dulu. Ya, tidak bisa kita bicara risk planning, kita tidak bisa bicara tentang dana darurat, nggak bisa bicara asuransi kalau cash flow kita masih minus. Karena pasti yang namanya dana daruratnya pasti habis kalau cash flow-nya minus. Ya, kita punya asuransi, kalau cash flow minus pasti nggak bisa bayar premi, lama-lama asuransinya mati. Mungkin juga investasi. Kita nggak bisa investasi dengan baik dengan benar kalau cash flow-nya masih minus. Maka kata kuncinya di perencanaan keuangan itu adanya di mana? Adanya di cash flow planning. Maka pastikan cash flow planning-nya harus positif dulu. Itu adalah kata kunci paling dasar dan itu adalah goal yang paling dasar yang harus bisa diraih dan harus bisa dicapai oleh setiap orang. Nah, sehingga teman-teman silakan merefleksikan diri kita masing-masing. Kira-kira saya sudah aman belum di pilar yang pertama ini? Kalau saya sudah aman di pilar yang pertama di cash flow planning, silakan masuk pilar kedua, ketiga, dan keempat. Tapi kalau Anda merasa cash flow-nya belum aman, silakan Anda perhatikan dulu cash flow Anda. Nah, bicara cash flow yang diperhatikan pertama adalah pengeluarannya dulu. Ya, karena kita sebagai employee ya, pengeluarannya harus dipastikan dulu sudah tercatat dan terrekod berapa yang kita perlukan. Setelah kita tahu berapa yang kita perlukan, berikutnya bagaimana usaha kita untuk mendapatkan income lebih besar daripada apa yang kita butuhkan setiap bulannya terhadap pengeluaran. Nah, teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih itulah sebagai sebuah pengantar buat Bapak Ibu sekalian bicara tentang perencanaan keuangan, bicara tentang 4 pilar perencanaan keuangan ini. Oke, Iva, Pak Noel, itu sebagai presentasi saya buat teman-teman. Ya, silakan habis ini kita diskusi saja, ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin disampaikan, yuk kita sharing bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Iva atau ke Pak Noel. Terima kasih Pak Noel. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau mau ditanyakan, silakan bisa tulis di chat atau bisa juga mau ngomong langsung juga silakan. Mari kita ngobrol-ngobrol bersama. Pak Andreas. Yes. Misalnya nih kayak sekarang ya, kan misalnya ininya cash flow-nya 5 juta, terus besok cash flow itu harus sudah sama nabung itu ya, nabung dana darurat harusnya. Ya, bicara cash flow itu kan berarti ada dua hal gitu ya, pemasukan sama pengeluaran. Oke. Nah, di self employee kan yang jadi kendala kan pemasukannya yang nggak balance ya, kadang gede kadang kecil, betul ya. Tetapi rasanya pengeluaran itu relatif bisa kita patok ya, meskipun nggak bisa persis juga gitu, tapi kita bisa estimasi berapa yang kita perlukan. Nah, bicara pengeluaran ini, kalau Anda tanya gitu ya, apa sih yang mesti kita perhatikan dalam pengeluaran? Untuk pengeluaran itu ada 4 pos yang Bapak Ibu mesti perhatikan ya, atau yang mesti disiapkan. Yang pertama, posnya itu adalah pos buat amal. Ya, buat amal itu kurang lebih komposisinya 10% dari penghasilan kita. Oke. Nah, yang kedua adalah prinsipnya gini, simpel dulu ya. Prinsipnya itu adalah 10, 20, 30, 40. Ya, atau prinsipnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Satu bagian atau 10% dari pengeluaran kita atur untuk yang namanya amal dan sosial. Ya, untuk amal itu buat amal ya, buat sedekah, buat zakat gitu ya, buat infak gitu ya. Kemudian juga yang namanya sosial itu buat hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, buat arisan, macam-macam lah pokok di situ. Nah, kemudian 2 bagian atau 20% ini kita pakai buat tabungan, buat investasi, dan buat bayar asuransi. Oke. Nah, kemudian yang ketiga atau 3 bagian atau 30% ini kita pakai buat bayar cicilan utang. Nah, yang keempat adalah 40% atau 4 bagian ini kita pakai untuk kehidupan dan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, tadi di kuis kan ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu punya nggak cicilan utang yang jumlahnya kurang dari 30% dari penghasilan Bapak Ibu sekalian? Nah, itu adalah
rasio yang disebut dengan rasio kemampuan kita membayar utang. Jadi utang itu boleh silakan, dan di Permen Keuangan juga dipersilakan, tapi utang itu hanya 30% dari apa yang kita hasilkan. Nah, jadi itu di list down dulu gitu ya. Nah, kalau ditanya kira-kira itemnya apa sih yang lebih detailnya, nonton aja YouTube saya. Ya, nanti mungkin Iva bisa share link YouTube-nya saya gitu ya. youtube.com/mengelola keuangan. Nah, di situ ada salah satu video yang isinya adalah 80 item pengeluaran. Nah, itu rasanya sudah cukup detail gitu ya. Isinya ada apa saja, bisa tinggal ditulis gitu ya. Item ini pengeluaran saya berapa, item ini berapa, item ini berapa, terus sampai selesai. Ya, apa sih yang dibutuhkan? Nah, kalau yang dibutuhkan itu adalah 5 juta, nah, nanti tinggal diusahakan kan bagaimana mikir supaya dapat income-nya di atas 5 juta. Nah, kalau dapat income-nya di atas 5 juta, katanya tadi ya, contohnya dapat 7 juta, maka jangan dihabisin 7 jutanya. Ya, yang dihabisin hanya 5 juta sesuai dengan yang Anda perlukan untuk bulan itu. 2 jutanya disimpan ya untuk bulan berikutnya, bulan depan, karena kita belum tahu bulan depan itu kita dapat berapa kan gitu. Kecuali buat Bapak Ibu sekalian yang self employee-nya penghasilannya relatif stabil. Nah, itu enak tuh, udah self employee relatif stabil lagi kan gitu kan. Contoh misalnya kalau dagang itu sebenarnya selama dagangannya laku kan sudah ketahuan kan fixed income-nya kan berapa kan, dipotongan modal sana udah bisa ketahuan. Yang repot adalah ke orang-orang yang self employee-nya itu betul-betul nggak ada ritmenya. Jadi kalau zaman saya dulu kan training. Ya, kalau training bulan ini manggil ada 3 company, ya saya dapat lumayan. Tapi kalau yang manggilnya 5, lebih lumayan. Tapi kalau bulan puasa yang manggil 1 aja nggak ada kan. Nah, jadi itu yang mesti kita perhatikan, ritme-ritme seperti itu. Itu Pak, kalau bicara tentang ngatur cash flow tadi ya. Pokok prinsipnya adalah 10-20. Detailnya silakan nanti nonton di youtube.com/mengelola keuangan. Itu kalau bulan ini dapatnya 7 juta, terus 2 jutanya berarti disimpan. Kalau bulan ini dapatnya 3 juta, itu sisanya ngambil dari dana darurat apa investasinya nggak usah dulu, apa nabungnya nggak usah dulu, apa gimana Pak? Nah, itu yang saya bilang tadi kan gitu. Kalau yang di awal-awal itu kan kita usahakan kan kita harus punya dana lebih dari 6 kalau di awal-awal kan gitu ya. Sehingga kalau belum menghasilkan kita masih bisa survive kan gitu. Nah, kalau seandainya sudah berjalan bisnisnya, ya oke lah 3-4 kali itu masih oke gitu ya. Nah, kalau yang tadi saya katakan, oke, bulan ini dapatnya 7 juta, oke, kita simpan 2 juta, mungkin buat bulan berikutnya, betul nggak? Ternyata bulan berikutnya boro-boro dapat 7 juta, cuman dapat 1 juta misalkan. Nah, kalau dapat 1 juta, ya sisa kemarin kan ada 2 juta, 3 juta, kurangnya 2 juta dari mana? Ya mau nggak mau kan ngambil dari dana darurat kan. Nah, jadi yang kita sisihkan tadi itu sebenarnya masuk ke mana? Masuk ke pos dana darurat gitu. Nah, masuk pos dana darurat itu usahakan sebisa mungkin ya bisa punya kurang lebih ya mungkin saya nggak bicara lebih apa, nggak pakai yang agak kesana agak kesini gitu ya, udah fix aja lah. Sebagai self employee itu Anda harus punya dana darurat 6 kali udah gitu aja supaya lebih fix gitu ya. Punya 6 kali ya. Jadi kalau kurang ambil dari mana, Pak? Yang ambil dari dana darurat itu yang dari 6 kali itu tadi itu. Nah, kalau darurat sudah keambil 1, ya kemudian bulan berikutnya minus lagi, ya sudah ngambil dana darurat lagi kan gitu. Nah, kemudian bulan berikutnya surplus nih. Ya kebutuhannya 5, dapatnya 8. Ya masukin lagi 3-nya ke dana darurat. Nah, maka kontrol pengeluaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Kan saya bilang tadi itu. Orang itu kena yang namanya hukum Parkinson. Jadi kalau di depan dia ada duit 8 juta, mikirnya ngabisin 8 juta. Ya, di depan dia ada duit 10 juta, mikir ngabisin duit 10 juta. Dapat 20 juta di depan dia mikirin gimana ngabisin 20 juta. Nah, itu yang menjadi problem itu adalah kita kena yang namanya hukum Parkinson itu secara alami. Terus misalnya kalau kayak sekarang, misalnya punya cicilan mobil, kan ada cerita tuh Pak, gajinya 20 juta, terus ngutangnya 10 juta, jadi dapat dari kantor
dipotong 10 juta aja udah ngerasa miskin banget. Maksud saya, kalau misalnya itu mobil cicilan itu bukan untuk kerja kayak ojol gitu, lebih mending berusaha buat jadi ojol atau dijual aja dulu. Ya ini rada repot jawabnya, mesti ngeliat lebih detail kan cash flow-nya ada seperti apa, kemudian dia punya aset seperti apa dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau yang Iva bilang tadi ya, penghasilannya 20 juta, ya cicilannya 10 juta, itu aja udah tekor itu. 50%. Udah 50%, itu pasti kalau bicara peredaran darah, itu darahnya pasti nggak bersih, itu pasti darahnya kotor tuh, bisa bentol sana, bentol sini, kurang lebih kalau gitu istilahnya kan gitu. Kan cash flow itu kan aliran kas kan gitu ya, aliran air kan gitu, bagaimana masuk keluar gitu. Nah kalau cash flow-nya nggak benar gitu kan ada yang mampet, ada yang nggak beres, itu kan sama kayak darah kita kan, darah kotor kan, akibatnya apa, bisul sana bisul sini. Nah jadi kalau yang tadi, kalau menurut saya problemnya di awal udah salah ya. Kalau gaji 20 juta pinjam banknya 10 juta itu udah salah gitu. Nah saya nggak tahu ya, 10 juta itu buat mobil doang atau bagi saya ngatakan hutang itu kan boleh tadi ya. Berapa porsinya adalah 30%. Prioritasnya hutang itu sebenarnya adalah buat rumah. Ya, jadi kalau namanya bicara hutang itu prioritasnya satu buat rumah. Ya, yang kedua baru buat yang mendukung usaha kita, entah itu mobil, entah itu motor. Nah, jadi kombinasi antara dua itu kurang lebih sekitar 30%, atau kalau sejelek-jeleknya ya kalau toleransi sedikit ya 35% itu perbankan masih oke kan gitu. Nah, jadi rasio utang itu yang mesti diperhatikan tadi. Kalau udah kejadian Nah, kalau udah kejadian, sekarang serba repot nih. Kenapa serba repot? Karena kalau Anda juga lakunya juga setengah mati kan gitu. Kalaupun orang mau beli mungkin harganya juga rendah kan gitu. Nah, jadi menurut saya gitu ya, kalau memang masih bisa dioptimalkan daripada kita ruginya double-double, ya kita optimalkan sajalah. Gitu. Jadi kalau memang itu bisa kita, ya meskipun ya susah lah ngomong sekarang gitu ya, mungkin kita sewakan sekarang rasa susah lah kan gitu ya. Ya kita hanya berdoa saja mudah-mudahan ya sampai di akhir Mei ini itu bisnis itu sudah mulai agak dibuka. Ya meskipun saya nggak yakin akan selesai, menurut saya mungkin akan bisa selesai kasus ini sampai dengan akhir tahun. Artinya secara normal, hidup normal mungkin kita baru akan merasakan itu di tahun depan. Nah jadi kalau ditanya mau dijual atau enggak, rada repot nih Neva, mesti dihitung dulu ya. Anda kalau jual dapatnya berapa? Karena waktu Anda beli itu kan Anda juga bayar yang namanya kan ada bayar DP segala macam kan gitu kan. Nah, kalau Anda jual, kira-kira dapatnya masih seberapa gede gitu. Mesti dihitung-hitung dulu plus minusnya. Over kredit juga susah. Ya atau for kredit ya, atau ya coba kalau memang kita masih mempertahankan, ya coba hubungi pihak pemberi kredit saja lah, mengatakan saya nggak mampu bayar, saya minta itu agak di-extend, diperpanjang, bisa jadi salah satu solusi. Nanti gini, selama kita minjemnya ke bank gitu ya, kalau minjemnya ke bank, apalagi dalam situasi seperti ini, itu pemerintah kan meminta supaya perbankan itu sedikit melonggarkan yang namanya kredit ke masyarakat. Ya meskipun di atas kertas itu bagi perusahaan pembeli jasa kredit itu bukan sesuatu yang mudah untuk mengikuti peraturan itu, tetapi paling tidak ada sesuatu opsi yang dibuka supaya kita bisa mendapatkan kemudahan terhadap cicilan kita itu. Nah, paling tidak yang sudah berlaku itu adalah bunga kartu kredit. Nah, itu sudah mulai berlaku itu. Pemerintah mengatakan ya bunga kartu kredit dari 2,25 itu harus sudah diikuti oleh semua perbankan. Kemudian yang namanya kartu kredit dulu itu pembayaran minimumnya itu harus minimal 10%. Nah, pemerintah mengatakan situasi seperti ini kasihan masyarakat, minta supaya minimal payment-nya 5%. Kan lumayan untuk mengurangi expense-nya kita, untuk mengurangi pengeluarannya kita. Tapi hati-hati pakai kartu kredit, jangan sampai nanti dikasih cuman bayar minimum 5% gitu ya, akhirnya kita pakainya malah lebih ganas lagi, itu lebih bahaya lagi. Ya ini kalau saya coba lihat pertanyaan gitu ya, kebetulan saya juga lihatnya ada Bu Siti nih. Selamat malam Pak, saya tercolek dengan kalimat
gaji berapapun habis gitu. Ya betul Bu. Ya, ini yang nyolek Ibu bukan saya nih, yang nyolek Ibu namanya Parkinson. Ya, itu nama hukum Parkinson gitu ya. Parkinson bukan yang getar-getar gitu loh ya. Kalau itu Parkinson namanya penyakit Parkinson gitu. Tapi ini malah hukum Parkinson. Jadi Parkinson bilang seperti ini hukumnya gitu ya. Teorinya bilang seperti ini. Berapapun gaji Anda, pengeluaran Anda cenderung akan mengikuti pemasukan Anda. Jadi kalau gaji 10 juta, pengeluarannya akan ngikutin 10 juta. Ya, nanti kalau perusahaan mengatakan, oke lah, ini Ibu performanya bagus banget gitu ya. Nih, tak naikin gajinya 20 juta. Gitu. Maka 3 bulan, 6 bulan kemudian, pengeluarannya kemungkinan juga mendekati 20 juta. Itu namanya hukum Parkinson. Nah, maka terus Ibunya bertanya nih, yang ingin saya tanyakan, poin-poin apa saja yang dijadikan kebutuhan pokok. Ya, nah kebutuhan pokok tadi, apa di YouTube saya, yang tadi itu mengolah keuangan youtube.com/mengolah keuangan itu ada 80 item pengeluaran. Nah, yang kebutuhan itu ya macam-macam Bu. Ya mulai dari Ibu harus makan itu kan kebutuhan. Kemudian yang namanya bayar listrik itu kan kebutuhan. Nah, paling yang perlu perhatikan juga adalah harus bisa membedakan kebutuhan sama keinginan. Nah, ini kadang-kadang orang susah membedakan mana kebutuhan mana keinginan. Ilustrasi paling gampang gini, kebutuhan sama keinginan gitu ya. Kalau saya beli sepatu, ya di saat sepatu saya itu adalah namanya sebuah kebutuhan. Tetapi ketika saya membeli sepatu, di saat sepatu lama saya masih bagus, tapi karena lagi ada diskon di mall, keinginan. Nah, jadi kebutuhan keinginan. Kita harus fokusnya pada kebutuhannya dulu, bukan pada keinginannya. Nanti item-itemnya apa nanti boleh sana gitu ya. Nah, kemudian karena biasanya jika ada tambahan penghasilan, maka tiba-tiba kebutuhan dadakan. Nah, ya ini kan tadi saya bilang, ya memang dari sononya begitu. Ya, gajinya gede, tiba-tiba kebutuhan dadakan. Ada gaji gede dan kebutuhan dadakan. Nah, kebutuhan dadakan itu bisa memang betul-betul kebutuhan, bisa juga gara-gara. Ya silakan nanti tinggal di itu aja Bu, dibikin anggaran pengeluarannya berapa itu nanti silakan dipakai. Nanti kalau seandainya teman-teman nanti perlu Excel-nya saya kasih lah nanti pada teman-teman, tinggal supaya lebih gampang itu tinggal ketik aja di komputer aja. Dari Pak Kris nih, ya, kalau butuh uang mendingan jual atau gadai? Siapa dulu yang dijual yang digadai nih? Ya tergantung barangnya apalah gitu ya. Tapi kalau kendaraannya tadi gitu ya, kendaraannya tadi gitu. Ya mending dijual atau digadai gitu ya. Kalau seandainya gini, kalau seandainya barang itu nilainya bertambah di masa depan, saya cenderung gadai. Contohnya apa? Emas. Emas itu adalah benda yang namanya benda, saya cenderung memilihnya adalah gadai. Tapi kalau nilainya berkurang, ya, nah saya sih jual. Ya, lebih baik dijual gitu ya. Kecuali sifatnya temporary loh ya Pak ya. Ya temporary maksudnya gini, ya, tapi perusahaannya ini belum mampu bayar gitu. Nah itu kan tadi kita punya namanya piutang. Itu agak beda ya kasusnya gitu ya. Kecuali kita nggak ada penghasilan sama sekali, nggak ada piutang sama sekali. Kalau pilihannya jualnya itu adalah barang yang nilainya berkurang, saya sih lebih prefer secara pribadi jual Pak. Jual lebih rendah kelasnya, tapi jual mau tadinya misalkan mobil, ya mungkin kita jual mobil, ya kita beli mobil mungkin yang lebih kecil misalkan. Atau kita jual mobilnya, mungkin kita beli motor. Tapi ini dilematis sekarang gitu. Kalau mau jual mobil jual kemana sekarang gitu. Karena saya lihat aja tadi di sosial di detik.com gitu ya. Itu orang pada ngeluh tuh karena mobilnya kan nggak laku gitu. Masa Karimun Wagon aja harga cuma 40-50 juta gitu. Ya. Jadi itu jawaban saya Pak Kris. Jadi kalau nilainya bertambah, kalau seperti emas cenderungnya gadai. Tapi kalau nilai berkurang, kalau opsinya memang nggak ada opsi lagi, saya sih lebih cenderung jual saja. Oke? Ini saya langsung jadi moderator aja sekalian lah gitu ya. Pak, kalau pemasukan tipis Pak, kalau pemasukan tipis begini, terus cicilan jalan terus, yang paling bagus gimana gitu? Ya yang paling bagus adalah satu, ya usahakan mikir kreatif bagaimana dapetin income tambahan gitu. Satu itu dulu tuh.
gampang nggak nambahin income tambahan gitu? Ya sebenarnya kalau dibilang gampang ya nggak juga, dibilang susah. Saya perhatikan tetangga saya di rumah saya lumayan loh, mereka jualan lewat yang namanya handphone gitu. Jualannya apa sih? Jual beras. Ya, ada yang jual kroket, ada yang jual ayam. Saya juga nggak tahu mereka dapat dari mana gitu ya. Karena dulu mereka nggak pernah jualan. Tiba-tiba sekarang pedagang semua isinya di handphone saya gitu ya. Orang-orang komplek ya, satu RT gitu ya, satu blok gitu ya. Nah, ternyata dagang itu juga ada dua jenis gitu ya. Satu, memang dia bikin sendiri. Contoh gitu ya, yang dagang di handphone saya, di WA Group di kompleks saya. Dia jual susu kacang, ya, dia jual cendol gitu ya. Itu saya tahu memang dia buat sendiri. Nah, tapi ada juga orang-orang yang jualan cuman jadi maklar. Contoh jual jeruk. Kan nggak mungkin dia di rumahnya ada dari mana? Jeruknya dia beli di pasar, ya, beli di toko-toko buah gitu ya. Nah, setelah dia beli, dia jual lagi ke orang-orang yang ada di komplek. Bisa dua kemungkinannya. Satu, dia beli dulu, baru dia jual. Atau yang kedua, bisa aja dia buka open PO nih, cuman gambar foto ke tukang jeruk gitu ya. Apa sih tebeng ini ya, foto jeruknya gitu ya. Di foto jeruknya tinggal di publish di WhatsApp grup. Ada yang mau jeruk nggak? 1 kilo, 2 kilo harganya 25.000 gitu. Kan kita kalau mau beli kan juga nggak langsung ada barangnya kan, kita pesan dulu. Oke, saya mau 2 kilo gitu. Apa yang dilakukan? Mungkin aja ketika dia hitung, 20 kilo. Setelah 20 kilo, mungkin dia baru pergi ke tukang jeruk, dia beli 20 jeruk, 20 kilo, baru dia jual-jual. Bisa juga seperti itu. Perlu modal nggak? Ya perlu, tapi resikonya ada nggak? Kan nggak ada resiko gitu. Ya kecuali orang yang nggak bayar, tapi kan masuk komplek, masa dia nggak bayar kan kelewatan banget kan. Jadi, coba pikirkan kira-kira tips apa yang bisa dilakukan untuk bisa tambah income. Oke? Nah, kalau cicilan jalan terus, nah itu tadi tuh, semoga cicilannya ini cicilan produktif. Ya, kalau cicilan yang konsumtif, nah ini yang rada-rada celaka juga nih kan gitu. Ya, mudah-mudahan ini cicilan yang produktif ya Bu, misalnya cicilan rumah segala macam. Nah, selama cicilan produktif itu tidak bisa bayar, silakan datangin ke banknya. Minta keringanan, minta kelonggaran. Biasanya kalau yang namanya cicilan, kalau nama utang produktif, ya, kalau nama produktif seperti rumah gitu ya, dan selama ini Ibu juga bayarnya bagus, tapi sekarang ada kendala, silakan datangin banknya, ya, atau telepon banknya, minta ada dispensasi, mungkin, ya, cicilannya diperkecil, tapi jangka waktu bayar kita mungkin ditambahin, mungkin bisa seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa, tapi selama ini utangnya ke bank, ya rasanya sih jalannya sih masih ada, meskipun nggak gampang-gampang juga. Gitu. Oke? Nah, terus dari Pak Elite Dev nih, kalau pemasukan naik, saya punya kebiasaan beramal, ya, ngasih jatah istri dan anak juga nambah. Itu bagaimana? Ya, oh ini bagus dong nih. Kalau pemasukannya naik, saya punya kebiasaan beramal. Oh, satu nih ada luar biasa nih beramal. Ngasih jatah istri, ya kan wajib lah itu ya. Kemudian anak juga nambah. Nah, ini repot juga nih kadang-kadang nih. Ya, kalau seperti ini nanti kalau gajinya pengeluarannya 5 juta gitu ya, kebetulan bulan ini dapat penghasilan 6 juta, tambah-tambah ini enak lo tambahin nih, papa dapat duit nih, tambah nih buat Anda. Istriku nih buat senang-senang tambahin, habis juga 6 juta. Nah, ini repot juga kalau kayak gini. Jadi tadi saya bilang Pak, kita harus strict pada yang namanya anggaran kita. Ya, apalagi selama kita belum punya dana darurat yang cukup. Kita harus betul-betul strict dengan anggaran kita. Karena sekali lagi penghasilan kita naik, turun. Ya, kalau perlu Bapak harus bikin rata-rata setahun terakhir itu berapa sih? Ya, dulu saya jadi self employee, saya catat itu. Penghasilan saya bulan ini berapa gitu ya. Sehingga ketika saya bikin anggaran buat tahun berikutnya, katakanlah di akhir tahun 2019 gitu ya, di akhir tahun gitu ya, berapa rata-ratanya. Nah, itulah yang bisa jadikan acuan saya untuk tahun berikutnya. Nah, jadi hati-hati nih. Satu sisi beramal bagus, nambah jatah istri bagus, buat anak juga nambah itu bagus. Tapi ya hati-hati, nanti kita kebablasan. Nah, repotnya kan gini Pak, repotnya. Kalau kita dapat pemasukannya naik, jatah istri naik, ngasih anak naik. Sekarang kalau pertanyaan, kalau jatah pemasukan kita berkurang, bisa nggak nagih istri? Balikin dong duit gua gitu.
atau minta sama anaknya, kemarin bapak kasih bulan lalu lebih ya, bulan ini bapak kasihnya berkurang ya gitu, bisa nggak? Ya kan kasihan juga buat mereka. Jadi fokus dulu, strict dulu. Berikutnya lagi nih. Wah, ini konsepnya Pak. Apa tuh BBM maksudnya? Jadi kalau BBM naik nih, ya turun, nggak turun juga, gitu, turun, nggak turun juga, gitu. Iya betul, ya betul, ya BBM bisa. Iya. Bisa turun. Ya Pak, terima kasih Pak jawabannya Pak. Ya gitu ya Pak ya. Ya artinya mesti strict lah, hati-hati gitu. Harusnya kalau istri 2 tahun lah kan gitu ya. Oke Pak, thank you Pak. Safe employee ini kan mesti jaga-jaga buat depan. Nah, ini kalau tidak salah pernah lihat 4 kuadran pengeluaran. Pengeluaran pasti, waktunya tidak mendesak. Pengeluaran tidak pasti, waktunya tidak mendesak. Pengeluaran tidak pasti, waktunya mendesak gitu ya. Kemudian pengeluaran pasti, waktunya mendesak. Ya betul. Terus pertanyaannya apa ya? Kalau tidak salah 4 kuadran pengeluaran pasti, waktunya tidak mendesak. Ya betul. Ya saya nggak tahu apa. Filosofi ini kan banyak gitu ya. Tapi menurut saya betul. Ada pengeluaran pasti, waktunya tidak mendesak. Contohnya apa tuh? Kemudian pengeluaran tidak pasti, waktunya tidak mendesak. Pengeluaran tidak pasti, waktu mendesak. Ya, kalau bicara tentang kuadrannya, betul. Ya, itu pasti ada kombinasi seperti itu. Terus udah Pak jualan sampai cari-cari ide kreatif, tapi memang daya beli masyarakat kurang. Apa ini namanya krisis duit? Jawabannya iya Bu. Saat ini kita lagi krisis uang. Tetapi yang namanya ide itu tidak bisa berhenti. Dan apakah semuanya susah? Cuman kita doang yang susah? Jawabannya tidak. Semua orang di dunia ini juga sekarang mengalami yang namanya susah. Nah, maka ya saya bilang pada banyak teman gitu. Saya satu sisi bersyukur juga dengan ada COVID-19 ini. Ya, kenapa? Karena dengan ada COVID-19 ini, saya ngajarin pentingnya dana darurat itu jauh lebih gampang. Karena orang ngerasain sendiri, oh iya benar ya, dana darurat itu penting banget sekarang. Karena kalau situasi normal-normal saja, ngajarin orang pentingnya dana darurat itu susahnya minta ampun. Yang mereka nggak concern dan nggak peduli dengan namanya dana darurat. Tapi kalau situasi sekarang ini baru mikir, iya penting juga ya dana darurat. Oke, ada pertanyaan lagi? Iva atau dari siapa? Silakan. Kalau kenapa? Ya Pak. Kalau misalnya kalau self employed itu kan kalau self employed itu berarti kan kayak misalnya mobil sama motor itu kan jadi modal apa aktif, sama kayak laptop, remote worker ini kan laptop. Nah itu ngitung penurunan value-nya laptop 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali pasti harus ganti. Kalau mobil harus berapa tahun sekali. Itu ngitungnya masuk ke budget apa Pak? Jadi supaya begitu cicilan selesai yang ini harus nyicil lagi yang buat yang baru. Jadi nyicil terus. Selama cicilan itu, ya jadi ya menurut saya cicilan nggak masalah. Nggak masalah selama yang dicicil itu produktif. Nah, ciri produktif tadi saya bilang, yang pasti produktif itu rumah, KPR itu kan produktif. Nah, yang kedua mobil, motor itu termasuk juga utang yang produktif selama digunakan buat bekerja. Ya. Nah, sekarang tinggal nanti dihitung cash flow-nya saja. Kalau kita mau beli mobil, ya mesti pikirin juga. Kita nggak cuman bayar cicilannya setiap bulan,
Tetapi mesti ngitung juga yang namanya biaya bensin. Mesti ngitung juga yang namanya biaya maintenance. Halo? Iya, agak putus-putus. Didengar ya? Suaranya jelas tapi Ya. Jadi kalau mau beli mobil tadi ingat ya, tidak hanya bayar cicilannya, tapi juga bayar bensinnya, termasuk juga bayar pajaknya, termasuk juga bayar asuransi mobilnya, termasuk juga beli bannya, ya, termasuk juga ganti karet wipernya, termasuk juga mungkin ganti ini, ganti itunya. Itu sebenarnya cukup banyak loh biaya-biaya yang mesti dikeluarkan. Nah, fenomena menarik nih gitu ya. Pertanyaannya, apakah yang namanya beli mobil itu sekarang menjadi sebuah kebutuhan atau tidak sih? Kalau dilihat ya sekarang, anak milenial, mereka cenderung mereka nggak mau punya mobil. Kenapa? Ribet. Mesti ngurusin ini, ngurusin itu. Mendingan mereka pakai online. Nah, coba dihitung juga tuh. Kalau kita pakai online gitu ya. Sekarang online kan juga udah cukup canggih lah kan gitu ya. Kira-kira, lagi-lagi nanti dilihat nih. Kita mau punya mobil itu sebenarnya kebutuhan atau keinginan. Ya, itu juga posisi penting. Ya, itu kebutuhan kita. Memang betul-betul kita perlu, kita butuh. Atau sebenarnya juga ada lebih banyak keinginannya di sana. Nah, kalau lebih banyak keinginannya, pada cash flow-nya terbatas, saran saya sih mungkin nggak usah beli mobil. Atau beli mobil yang harganya relatif murah, tapi masih bagus lah tentunya gitu ya. Atau pakai online aja. Itu juga sesuatu yang bagus. Bahkan teman saya sampai sekarang gitu ya kemana-mana rata-rata itu pasti naik taksi online. Saya tanya sama dia gitu ya, kenapa? Nggak ribet ngurusin cash flow, ya, nggak ribet ngurusin masalah bensinnya, nggak ribet ngurusin ban pecah, nggak ribet ngurusin pajaknya lah segala macam. Karena bagi dia pengeluaran tahunan itu juga lumayan gede itu nilainya. Gitu, Pak. Kalau beli buku atau beli video sertifikasi itu masuk ke cash flow pengeluaran atau investment planning, Pak. Kalau beli buku masuknya ke pengeluaran, betul. Ya, tetapi itu adalah bagian dari pengeluaran kita untuk investasi diri kita supaya diri kita ini bisa menghasilkan penghasilan yang lebih besar. Itu konsepnya, Pak. Jadi kalau ditanya itu bagian pengeluaran, jawabannya yes, bagian dari pengeluaran. Pos yang mana? Pos pengeluaran pribadi. Ya, untuk beli video, beli buku itu masuk dalam pos pengeluaran pribadi. Jadi masuk kategorinya pengeluaran. Tapi pengeluaran yang kita lakukan itu dengan tujuan supaya kita nambah ilmu, ya, kita nambah keterampilan, nambah skill, supaya kita bisa nambah income di beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan berikutnya. Jadi pertanyaannya penting nggak? Penting banget. Perlu nggak? Perlu banget. Gitu. Bahkan kalau saya kasih ilustrasi gitu ya, manusia ini hebat atau tidaknya lebih ditentukan leher ke atas atau leher ke bawah. Ya, manusia ini hebat atau enggaknya lebih tentukan leher ke atas. Yakin mengatakan kita hebat atau enggak hebat itu tergantung leher kita ke atas. Kenapa leher ke atas? Satu, perhatikan panca indera kita semuanya 5-5-nya ada di kepala kita. Sentralnya kita ada di mana? Ada di otaknya kita. Nah, pertanyaan saya pada teman-teman juga adalah berapa banyak uang yang kita pakai, yang kita keluarkan untuk investasi leher ke atas. Ya, jawabannya mungkin kecil sekali. Pak David ini mengatakan kalau beli buku, beli video itu bagian dari pengeluaran. Jawabannya yes, bagian dari pengeluaran. Tetapi itu adalah sesuatu yang punya dampak positif bagi kita untuk nambah income. Investasi, yes, investasi secara tidak langsung. Investasi yang tidak berwujud. Beda dengan investasi beli emas kan berwujud. Tapi kalau investasi ilmu kan nggak berwujud. Wujudnya apa? Wujudnya nanti adalah kita bisa nambah income yang lebih baik. Kita silakan. cara
cara milih investasi gimana ya Pak? Maksudnya dulu nih sebelum ada COVID kan ada aja yang nawarin yang investasi online atau aset digital. Terus ada yang Bitcoin dan lain-lain. Terus pada nanya, ini duit saya yang Bitcoin bisa dicairin gimana caranya gitu. Pertama tuh nyari atau memilih investasi tuh gimana? Maksudnya kalau buat yang dana darurat atau yang begini kan apa cukup dari emas aja paling enggak. Mobil pun harus milih-milih, harus dihitung-hitung banget. Gimana tuh? Ya kalau bicara investasi, ya sebenarnya kendaraan yang saya selalu ajarkan itu cuma 4 sebenarnya. Ya, yang pertama adalah logam mulia, yang kedua adalah properti, yang ketiga saham, yang keempat adalah reksadana. Ya, kita bicara investasi. Nah, tapi mesti diperhatikan juga gitu ya. Banyak orang salah mempersepsikan antara investasi dengan trading. Nah, ini orang banyak salah nih gitu. Investasi itu adalah sesuatu yang kita beli barangnya, di mana barang tersebut kita yakini akan bertambah di masa depan nilainya. Itu namanya investasi. Jadi dia nggak penting harga mau naik mau turun, pokoknya dia beli karena dia tahu barang itu ke depan pasti akan naik. Nah, tapi kalau trader atau trading atau pedagang, itu konsepnya adalah dia bermain dengan momentum. Ya, hari ini lagi murah dia beli. Nanti besok harga sudah mulai naik, dia jual. Nah, itu adalah pedagang. Oke, jadi bedakan dulu. Kalau Anda mau investasi, maka bicara investasi adalah long term. Tapi kalau Anda bicara jadi trader, jadi pedagang, itu adalah short term. Investor kendaraannya sama, 4 tadi. Ya, properti, ya, logam mulia, reksadana, dan saham. Nah, di lain-lain itu, ya, saya tidak terlalu merekomendasikan. Apalagi yang namanya Bitcoin. Ya, di bawah mata ada kendalinya. Ya, kendalinya itu semuanya digital. Ya, dan kita bisa lacak atau enggak sih juga tidak tahu lah gitu ya. Dan bicara investasi. Ya, bahkan saya lebih mengatakan itulah spekulasi. Untung. Nah, tapi pertanyaannya, emang kita nggak boleh nyoba? Jawabannya silahkan kalau mau nyoba. Tapi jangan pakai dananya gede-gede. Ya, apalagi kalau cash flow-nya aja masih ngaco, beli Bitcoin berharap untung gede. Nah, itu namanya udah judi itu namanya. Nah, jadi hati-hati gitu ya, Bitcoin itu adalah sebuah investasi yang bukan investasi, lebih kepada spekulasi. Boleh nggak mau nyoba? Boleh. Kalau ada duit nganggur. Ya, katakanlah ada dana darurat nih, katakanlah 50 juta gitu ya. Nah, 50 juta dana darurat, ya katakan dihitung 10 bulan misalkan gitu ya. Nah, boleh nggak beli Bitcoin? Boleh. Tapi berapa? Yang maksimal 50% dari dana nganggur tadi. Ya, jadi kalau 50 juta, ya 5%-nya berarti kurang lebih 2,5 juta. Kalau mau beli, mau coba, silakan. Dalam konteks apa? Yang mau nyoba, pengen tahu seperti apa sih di dalamnya kayak gitu. Supaya kita punya ilmu kan, tadi kan. Oh, sehingga kalau saya jelasin lagi ke orang lain, ngerti nih Bitcoin, karena saya udah pernah mencoba di dalam. Nah, kalau untung bagaimana? Ya Alhamdulillah. Puji Tuhan kan gitu. Kalau rugi, hilang duitnya, ya sudah, amal, cuma 2,5% kok gitu kan. Cuma 5% kok dari duit kita kan gitu. Nah, jangan dibalik. Punya duit 50 juta, ya, tergiur sama penghasilan tinggi, 95% diberikan Bitcoin. Ya berharap untung. 5%-nya disimpan. Nah, ini celaka nih. Tapi yang terjadi sering ini ya, mungkin dia nyoba 5 juta tadi ya, atau 2,5 juta. Untung. Nah, kalau sudah untung, yang berikutnya apa? Pengen nyoba lagi kan? Nah, itu namanya ada faktor lain lagi tuh, bukan investasi lagi. Itu ada faktornya namanya faktor keserakahan manusia tuh. Pengen dapat sesuatu yang lebih untung, tapi nggak mikirin resikonya. Oke. Ada lagi, Pak. Yuk. Saya bacain ya, Pak. Yuk. Bagaimana pendapat Telkom ekonomi ke depannya? Saya bukan ahli ekonomi,
tapi kebetulan beberapa minggu lalu pernah ikut live training juga seperti ini gitu ya, dari beberapa orang pakar ekonomi di Indonesia, suatu profesor dia cerita gitu ya. Situasinya susah diprediksi Pak sekarang ini Pak, karena ini termasuk situasi case yang relatif jarang terjadi gitu ya. Selama ini yang namanya kasus-kasus penyakit itu banyak, dulu ada flu burung lah gitu ya, ada macam-macam gitu ya. Tapi statusnya itu rata-rata hanya sampai endemi. Ya, endemi itu artinya hanya terlokalisir di satu tempat. Tapi kalau sekarang ini statusnya pandemi, tapi lebih luas lagi. Nah, kalau pandemi itu artinya yang terkena bukan satu dua negara, tapi adalah seluruh dunia. Nah, kalau ngelihat dari sejarah endemi, gitu ya, itu ekonomi kembali normal, ya, itu 6 bulan sampai 12 bulan. Itu kalau endemi, gitu ya. Nah, sekarang kalau pandemi, ini ya mungkin sederhananya kali 2, Pak. 1 tahun sampai dengan 2 tahun, Pak. Kalau ditanya ya kira-kira sampai ke depan akan normal gimana? 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Karena ada beberapa industri itu yang rasanya pasti akan kena dampaknya panjang Pak. Untuk pariwisata itu mungkin dampaknya bisa sampai 1 tahun 2 tahun itu baru normal. Nah kemudian pekerjaan yang sifatnya ketemu orang segala macam gitu ya, orang juga mungkin akan agak ragu-ragu. Kayak contoh yang sekarang kan, rambut saya juga ada gondrong nih gitu ya, mau gunting rambutnya mikir-mikir nih Pak, nggak bisa kemana-mana sekarang kan gitu ya. Mau panggil tukang rambut ke rumah pun juga takut juga nih kan. Nah itu juga punya dampak yang cukup panjang, mungkin bisa setahun orang baru mulai berasa normal. Nah, kita hanya tadi berharapnya gitu ya, prediksinya sih setahun sampai maksimal 2 tahun. Karena kalau bicara yang statistik yang dulu atau sejarah dulu, kalau endemi itu 6 bulan sampai setahun. Nah ini kurang lebih prediksinya 1 sampai dengan 2 tahun. Nah, Pak Andreas mau tanya kalau bentar Ibu ya. Situasi seperti ini akan menimbulkan orang kaya baru atau orang miskin baru. Jawabannya benar nggak? Betul, Pak. Dan situasi saat ini merubah banyak hal, cara pandang dan cara pikir orang. Ini banyak banget merubah. Terutama merubah pandang orang yang namanya digital itu pentingnya luar biasa. Dan merubah cara pandang orang yang selama ini digital itu susah, sekarang ternyata digital. Ya, dulu banyak orang yang nggak percaya, oh mana mungkin sih kita bisa meeting cuma pakai Zoom seperti ini, meeting itu harus ketemu tatap muka gitu. Nah sekarang ternyata meeting dengan Zoom ini bisa kok, efektif juga kok. Bahkan saya meeting dengan orang kantor sekarang pakai Zoom itu produktif banget loh hasilnya gitu. Sehingga akhirnya kita mulai berpikir gitu, wah lama-lama kantor nggak perlu lagi nih. Ya mungkin nyangkut ke bisnis Pak Noel, cuman perlu internet yang bagus, butuh komputer 1, sudah selesai, bisa kerja di mana-mana kan gitu ya. Mungkin properti juga akan berdampak gitu ya. Sekarang sekolah, ngapain saya bikin sekolah yang pakai digital aja sekarang kok bisa gitu. Nah ini menurut saya yang Pak Noel mengatakan tadi gitu ya, akan menimbul sesuatu yang baru, betul Pak. Mungkin timbul orang kaya baru, mungkin akan timbul orang miskin baru. Betul sekali gitu. Dan plus satu lagi, memunculkan paradigma baru dan memunculkan model bisnis baru. Itu yang mesti kita tangkap. Ya, silakan. Tadi kalau nggak salah Bu Ratri ya Bu ya? Iya Pak. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Niko. Ya terima kasih Pak Andreas. Pak, saya cuma mau tanya ini Pak, waktu di awal Bapak memutuskan untuk akhirnya self-employee ya Pak, untuk remote dari rumah atau itu apakah Bapak ketemu kendala-kendala seperti misalnya ada yang meremehkan atau ada yang memandang sebelah mata mungkin dari keluarga dan lain-lain, lalu bagaimana cara Bapak menyikapinya, kemudian apa yang langkah-langkah yang Bapak lakukan begitu Pak, supaya back on track, supaya bisa dapat income gitu. Terima kasih Pak. Ya, kalau dari istri, ya kita bicara lingkaran dulu lah gitu ya. Lingkaran yang paling dekat kan keluarga, istri gitu ya. Itu nggak ada problem saya. Ya, karena kebetulan istri saya juga mengatakan, ya kalau mau ya silakan aja, karena punya anak waktu itu kan.
Nah, tapi di lingkaran yang kedua nih, di keluarga, ada ya suara-suara aneh ada gitu ya. Selalu mengatakan, ngapain lu keluar dari perusahaan? Ya udah enak-enak jadi karyawan, ya bisa dikirim ke luar negeri buat belajar, bahkan buat sekolah. Ngapain lu capek-capek dah gitu. Nah, pertanyaannya membuat down nggak? Justru enggak, Bu. Justru saya berpikir bagaimana saya mau membuktikan bahwa apa yang dia pikirkan itu salah. Saya bisa menjadi lebih baik ketika saya menjadi seorang self-employed. Artinya satu sisi kritikan orang atau cibiran orang itu kadang-kadang juga bisa menjadi spirit dan motivasi kita untuk membuktikan bahwa saya bisa lebih bagus daripada apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda pikirkan. Nah, itu yang rasanya saya lakukan dulu gitu ya. Nah, dulu sekali lagi masalah finansial saya nggak terlalu punya problem besar gitu ya. Kenapa nggak punya problem besar? Karena ya tadi hidup cuma berdua sama istri saja, ya juga nggak punya banyak pengeluaran yang aneh-aneh. Ya, istri juga waktu itu masih kerja juga kan gitu ya, sehingga nggak ada problem di finansial. Nah, tapi ada problem finansial berikutnya kapan? Ketika mungkin sekitar 2-3 tahun lalu lah gitu ya. Mungkin cerita dulu sama si Iva dulu ya. Dulu waktu zaman sama si Iva ya, tahun 2010 lah, mungkinnya 2010, 2011, 2013, 2014 gitu ya. Itu yang namanya dunia trending, itu trennya luar biasa gitu ya. Itu trennya luar biasa. Nah, sehingga kita hidup dari dunia trending pun itu cukup banget gitu ya. Tetapi yang namanya siklus tren, dunia trending itu ternyata pada tahun tertentu, serasanya itu mungkin 2018 kali ya. Di mana 2018 itu terjadi kan krisis ekonomi juga sebenarnya kan gitu ya. Atau 2008. Tapi kan tidak parah gitu ya. Dan di mana siklus trending tadi udah akhirnya tadinya trennya boomingnya luar biasa, sekarang sudah mulai agak-agak datar gitu. Nah, ketika sudah mulai agak-agak datar, saya mulai mikir gitu. Rasanya saya saat ini nggak cukup hanya dapat income dari self-employee yang sifatnya fluktuatif. Kadang tinggi, kadang enggak. Maka apa yang saya lakukan? Saya pikir otak, gimana caranya bisa dapat fix, Bu. Yang flat. Ya, tapi status saya tetap sebagai seorang self-employed. Maka apa yang saya lakukan? Saya sejak tahun 2017-18, saya selain sebagai seorang trainer dan sebagai seorang pengajar financial planner, saya juga membantu perusahaan sebagai internal konsultannya mereka. Nah, saya mintanya ke mereka bayar bulanan yang nilainya flat. Nah, jadi lumayan tuh. Saya saat ini punya income yang flat ya dari konsultan tadi, meskipun tuh basisnya project gitu ya, basisnya ada waktu setahun 2 tahun ya, itu flat. Nah, kemudian ditambah dengan yang tadi tuh training, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, di situasi COVID-19 bersyukurnya gini loh, Bu. Kenapa bersyukur? Karena income yang trendingnya otomatis pasti terjun bebas. Ya, tapi ya bersyukur yang flatnya tadi itu masih ada. Nah, maka itu juga pinter-pinternya kita tuh gitu ya. Sebagai self-employee dapat income yang naik turun, tapi juga kita pikirin bagaimana kita bisa juga dapat income yang bisa profesi kita sebagai seorang self-employee. Ya, maka sekarang ini saya pandemi gini ya, training nggak ada ya, bersyukur tadi masih ada income yang flat yang dari konsultan tadi. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Andreas, terima kasih Pak Niko, Mbak Iva. Noel. Jelas Pak Noel, sorry Pak Niko, aku. Sudah jelas Pak Andreas, tapi saya dapat pencerahan hari ini kalau misalnya ada yang namanya gejala Parkinson ya Pak, ya apa Parkinson ya Pak Andreas? Ya, bukan ya, gejala, karena memang kalau gejala sakit loh, hukum Parkinson. Oh itu hukum. Kalau gejala penyakitnya. Ya, kalau gejala Parkinson sakit, ya getar-getar. Oh iya. Hukum Parkinson.
Saya pikir di keuangan ada gejalanya juga gitu Pak. Memang saya merasakan sendiri, saya merasakan sendiri memang beberapa tahun yang lalu saya juga buka usaha sendiri. Tapi kalau misalnya dilihat mungkin income-nya tidak sebesar gaji yang sekarang, tapi ternyata itu untuk pada akhirnya saya punya hutang piutang itu lebih banyak saat sekarang gitu Pak. Justru ketika penghasilan lebih besar gitu. Sementara kalau misalnya self employee memang mungkin penghasilannya tidak terlalu banyak dan itu memang fluktuatif betul ya Pak. Itu kita struggling cari customer atau apa begitu ya. Tapi memang lebih efisien dalam menghitung cost atau pengeluaran begitu. Jadi betul Pak. Jadi saya sudah tahu selama ini saya tanya-tanya kenapa ya lebih banyak pengeluarannya sekarang. Ya terima kasih banyak. Kalau boleh sedikit kasih pengalaman teman gitu ya. Kebetulan saya kan sebagai seorang certified hipnoterapis gitu ya, belajar hipnotis, belajar NLP gitu. Sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu startingnya dari mindsetnya kita, dari programming yang ada di kepala kita, di otak kita gitu. Nah, dulu ada seorang teman saya gitu cerita, dia bilang seperti ini, Andreas, dulu bapak saya bilang ke saya seperti ini, ya nama teman saya itu Yosef gitu. Dia bilang seperti ini, bapak Yosef bilang seperti ini, Yosef, ya mumpung kamu belum kerja, belum dapat duit, nih papa mau kasih nasihat buat kamu. Nah, si bapaknya Yosef bilang seperti ini, nanti waktu kamu sudah kerja, berapapun gaji yang kamu terima, kamu hanya boleh bilang bahwa gaji kamu itu 80% doang dari apa yang kamu terima. Jadi, kalau gaji 10 juta, maka Yosef ini diajarin bahwa gaji Anda bukan 10 juta, gaji Anda cuma 8 juta. Nah, itu yang si Yosef cerita kepada saya, dan dia berkata dia lakukan itu mulai dari pertama dia kerja sampai sekarang pun dia punya prinsip yang sama seperti itu. Nah, maka ketika dapat gaji 10 juta, kalau otaknya programnya bahwa gaji dia cuma 8 juta, maka otak itu akan memprogramming untuk menghabiskan 8 juta, bukan menghabiskan 10 jutanya. Nah, maka kalau seperti itu, maka yang 20%-nya tadi ya, itu akan aman tuh. Karena dia pakai buat dia tabung 20% gitu loh. Yang ada di kepala dia itu cuma 80%. Dan itulah yang akan dihabiskan oleh tubuhnya, oleh badannya sesuai dengan apa yang dipikirkan bahwa gaji dia sebenarnya hanya 80%. Nah, maka rasanya itu juga sama bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, apalagi sebagai self-employed. Jadi kalau kita dapat penghasilan, kita harus mikir, penghasilan saya bukan segitu, penghasilan hanya 80%, mungkin 20%-nya itu harus saya simpan, harus saya sisihkan. Jadi otak kita menghabiskan 80%-nya. Dan saya rasa itu sesuatu yang bisa kita pakai juga, dan sebuah teori yang menurut saya sederhana, tapi masuk di dalam kamus dunia hipnotis, dan masuk juga dalam kita. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi. Makin panas ya, Pak ya. Lelang apa, Pak? Oh, properti. Gini, Pak. Ya, yang Bapak bilang tadi. Ya. Kalau orang jeli ngambil peluangnya banyak, Pak. Selama duitnya ada. Contoh saja lah gitu ya. Ini kan banyak ibu-ibu di sini lah mungkin gitu ya, atau bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu katakanlah pergi ke mall. Ya, lewat sebuah toko dep store, katakanlah namanya mereknya Zara lah gitu ya, atau apapun lah mereknya, pokoknya mereknya terkenal lah gitu ya. Terus Anda lihat barangnya bagus, ya, Anda suka barangnya itu, dan Anda yakin nih barangnya bagus, awet lah gitu ya. Terus ditulis tuh diskon 40%. Nah, pertanyaan saya, tertarik nggak? Beli sepatu, beli baju yang ada tulisan diskon 40% gitu. Ya, barangnya barang bagus, Anda tahu itu barang bagus, branded lah gitu. Diskonnya 40%, jarang-jarang ada barang diskon 40%. Mungkin Anda mengatakan, ya gue mungkin akan beli kan gitu ya. Meskipun ya sekali lagi mungkin kebutuhan Anda, mungkin keinginan Anda bukan kebutuhan Anda. Nah,
Sama. Kalau kita jeli ngelihat pasar saat ini, salah satu pasar yang kena dampak luar biasa itu adalah pasar di pasar modal. Ya, kalau di pasar tradisional kena impact, ya, tapi pasar modal, ya, itu kena dampaknya lebih parah daripada pasar tradisional mungkin gitu ya. Contoh sederhana gitu. Pertanyaan saya gini, Bapak Ibu tahu nggak yang namanya Bank BRI? Semua pasti tahu lah kan gitu. Kira-kira itu bank itu bagus nggak? Branded nggak? Branded kan? Bagus nggak? Bagus. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu tahu nggak? Harga sahamnya sekarang diskon 40%. Dari harga 4.000, dari harga 3.000-an, sekarang harganya tinggal 2.000-an. Oh, coba pertanyaan saya. Kalau orang yang kebetulan punya uang, Pak, bisa jadi kaya nggak, Pak, 2-3 tahun ke depan, Pak, atau 5 tahun ke depan, Pak? Lagi ada barang bagus, diskon 40%, Pak, simpen aja 2 tahun. Masa nggak balik modal? Masa nggak bisa balik lagi ke 3.500 ya? Kalau balik ke 3.500, saya udah untung 30%, 20% lebih loh. Nah, itu contoh, Pak. Sepakat gitu ya. Bahwa ada orang, ya, mungkin mau jadi orang miskin yang baru, kan gitu. Nah, jadi ini contoh sederhana gitu ya. Bagaimana kita ngelihat namanya sebuah peluang. Nyambung juga yang tadi Bu Iva tanyakan tadi masalah investasi. Nah, kalau masalah investasi, kalau sekali lagi investasi itu jangka panjang. Ya, saat ini yang lagi jor-joran gila-gilaan kasih diskon itu ada di pasar modal. Jadi kalau yang punya dana lebih, ya, yang punya dana nganggur, punya dana lebih, ya silakan lah, boleh beli saham sekarang. Nah, kalau ditanya sahamnya apa? Nah, cek YouTube ada tuh 10 rekomendasi sahamnya tuh berinvestasi jangka panjang. Silakan boleh dicek di sana. Ya, ini bicara investasi sedikit nih Pak. Kalau mau mikirin jangka panjang kan. Ya, Ibu, tadi ingat ya di 4 pilar tadi ya. Fokus dulu pilar yang pertama ya. Jadi kalau pilar pertama yang masih ngaco gitu ya, mendingan fokus nanti nggak fokus pilar pertama, loncat ke pilar yang ketiga, akhirnya belum dapat untung, udah butuh duit dulu gitu. Nah kalau belum untung, butuh duit dulu, nah, bisa jual rugi kayak jual mobil, jual motor tadi kan. Pak, kalau saya mulu ya jadi ya. Pak, kalau beli rumah yang kita tempatin itu kan utang baik, boleh KPR kan. Terus kalau yang mau beli secondary rumah buat invest gitu, berarti dari budget investasi yang 20% itu, atau harus cash belinya, atau kayak mau disewain aja atau gimana? Ya sama. Kalau punya uangnya beli cash ya silakan. Kalau nggak punya uangnya kredit lagi. Apa maksudnya mendingan yang ada Bapak cerita apa kendaraan apa tuh yang misalnya sekarang lagi ini sahamnya, jadi budget investasinya ke saham dulu supaya 2 tahun 3 tahun ke depan bisa beli rumahnya cash gitu apa gimana Pak? Oh ya bisa juga, bisa. Bisa. Tapi saya nggak mengatakan Anda harus beli saham loh. Kalau Anda memang mau belajar sesuatu buat investasi, kan investasi tadi cuma 4 produknya bagi saya ya gitu ya. Cuma saham sama reksadana. Kendaraan sih yang kita pakai cuma rata-rata 4 itu. Nah kalau Anda tertarik di dunia saham, silakan Anda pelajari dunia saham. Kalau mau belajar silakan, nggak susah-susah amat. Kebetulan sekarang ini diskonnya lagi gede-gedean di sana. Nah, ada yang nanya, gimana kalau beli emas? Nah, saya repot jawabnya nih. Kalau Anda beli emas sekarang, kalian kelihatannya tinggi, betul nggak? Yes, betul, harga udah ketinggian gitu. Nah, kalau Anda mau beli, boleh nggak? Boleh, tapi jadi investor, jangan jadi pedagang. Pasti jadi investor di mana? Ya beli sekarang, mungkin jualnya 5-10 tahun ke depan. Nggak masalah, silakan beli. Tapi kalau Anda mau tujuan jangka pendek, beli emas sekarang, mau pakai tahun depan, saya nggak yakin tahun depan harganya bisa lebih tinggi daripada sekarang. Bisa iya, bisa enggak. Nah, maka sekali konsep investasi itu adalah jangkanya jangka panjang, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Sama saya saran kepada Anda beli saham segala macam, investasi itu tujuan jangka panjang buat 5 tahun atau buat 10 tahun ke depan. Ya, jadi Anda beli Bank BRI sekarang, jangan harap jualnya minggu depan. Jangan harap jualnya bulan depan. Mungkin sudah naik, mungkin juga malah turun lagi. Tapi jualnya buat 5-10 tahun yang akan datang.
nama investasi. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Apa kita sudah mau tutup? Ada kesimpulannya Pak Andreas? Kesimpulannya, selamat buat Bapak Ibu sekalian yang ada di kuadran kedua Kiyosaki kalau nggak salah ya, tentang self employee gitu ya. Ya, selamat berada di sana, selamat menikmati kebebasan dalam hidup ini, ya, bebas mau ngapain aja, bebas mau tidur jam berapa, bebas mau bangun jam berapa, ya. Itu faktor enaknya, tapi faktor tidak enaknya cash flow kita mungkin tidak akan sestabil waktu kita menjadi seorang employee. Maka pesan saya adalah pastikan cash flow kita baik dan benar dulu. Ingat, kalau di penyakit itu ada namanya penyakit ibu dari segala penyakit, yang namanya adalah diabetes. Nah, bicara keuangan, ada satu penyakit ibu dari segala penyakit keuangan, itu adalah namanya adalah cash flow minus. Nah, jadi kalau cash flow minus sebulan nggak apa-apa, cash flow minusnya 2 bulan nggak apa-apa. Tapi kalau cash flow-nya minus terus berbulan-bulan, itu jadi penyakit yang akan merongrong hidup Anda. Harta akan berkurang, mungkin utang akan bertambah. Nah, maka pastikan cash flow-nya dulu diatur. Ya, atur pengeluarannya, difokuskan ke situ supaya penghasilan Anda pun bisa sesuai dengan berapa yang harus Anda keluarkan. Kalau ada lebih, tabung, jangan dihabiskan. Ingat tadi Bu Ratri bilang tadi gejala Parkinson itu tadi gitu ya. Mungkin itu saja yang saya sarankan. Anda bisa follow Instagram saya di Mengelola Keuangan, dan juga Anda bisa subscribe juga di channel YouTube saya di youtube.com/mengelola keuangan. Nah, ini ada yang datang nih.